Tuhan Yesus, Allah yang hidup, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Allah bersama-sama di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat merasakan apa yang dialami oleh jemaat mula-mula, di mana mereka beribadah di rumah masing-masing. Kami juga mengucap syukur dengan wabah COVID-19 ini. Kami diberikan kesempatan untuk setidaknya mengecap arti bersama-sama bertumbuh dalam Kristus di dalam ibadah rumah, di keluarga kami, ataupun sesama teman-teman kami di kos kami. Tuhan Yesus, pimpin kami dengan Roh Kudus Allah akan belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan Yesus, mari bayangkan bagaimana rasanya hidup menyimpan kebohongan, hidup di dalam kepalsuan bertahun-tahun, membohongi seseorang yang sangat berharga di hidup ini. Itu yang dilakoni oleh 10 saudara laki-laki dari Yusuf setelah mereka dia jual kepada saudagar Ismail dari Midian. Jemaat Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26-27. Sebelum kita lebih dalam lagi belajar mengenai kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal, yang dimana di dalam kelahiran kembali itu pasti akan ada ketahanan iman sampai kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Yeskiel 36 ayat 26-27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di pelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai 3 hal. Pertama, mengenai kasih kepada sesama. Yang pertama, kasih menghargai hubungan dengan sesama. Kedua, kasih mengatakan kebenaran dari Allah atau memperkatakan firman Allah yang penuh dan utuh kepada sesama kita. Yang ketiga, kasih tidak pudar walaupun tujuan di dalam hubungan itu tidak tercapai. Dan hari ini kita sampai yang keempat. Kasih Allah membawa ke dalam kemurnian dan pemulihan hubungan antara Allah dan dengan sesama kita. Kembali lagi. Bagaimana rasanya membohongi seseorang yang berharga di hidup kita, dan itu bertahun-tahun. Saudara-saudara Yusuf, mereka membohongi Yakub, ayah mereka, bahwa Yusuf telah mati, bahwa Yusuf diterkam oleh binatang buas di tengah jalan dan mati. Padahal sebenarnya yang adalah kenyataan bahwa Yusuf disingkirkan oleh mereka, Yusuf dijual oleh mereka sebagai budak. Dan setelah itu, perhatikan hidup saudara-saudara dari Yusuf, khususnya 10 anak laki-laki Yakub. Mereka hidup dalam kebohongan, mereka hidup dalam kepalsuan yang terus-menerus. Dan mereka tidak tahu bagaimana caranya keluar dari kepalsuan itu. Bagaimana keluar dari kebohongan itu. Pasti mereka tidak tahan melihat wajah ayah mereka, yaitu Yakub. Rasanya mereka ingin membuka apa yang mereka simpan. Mereka membohongi mengenai nyawa dari adik mereka Yusuf, anak yang dikasihi oleh Yakub ayah mereka. Jadi bagaimana caranya bisa mengakhiri kepalsuan ini? Bagaimana mengakhiri ketidakmurnian ini? Dan ingat,
tanpa kekudusan mustahil dapat bertemu dengan Allah. Dan disinilah luar biasanya bagaimana Allah yang hidup memberikan kepada kita penjelasan bahwa kelahiran baru pasti akan mendatangi setiap orang yang adalah miliknya. Dan kasih Allah akan membawa pribadi milik Allah ke dalam kelahiran baru yang memurnikan dan memulihkan hubungan antara Allah yang Maha Kudus dengan sesama. Dan kita akan melihat contoh dari kehidupan Yehuda. Yehuda bukanlah seorang yang baik-baik banget. Yehuda sama dengan kita, dia orang berdosa. Setelah Yusuf dijual ke Mesir, ia pergi ke Adulam, ia menikah di sana, ia memiliki keluarga di sana, ia memiliki 3 anak laki-laki, dan apa yang ia alami dengan anak-anaknya, dengan juga istrinya, yaitu kepahitan. Anak sulungnya meninggal. Anak yang kedua, Yehuda yang namanya Onan juga meninggal karena mereka jahat di mata Allah. Dan tertinggallah Tamar, istri dari meninggal, Onan meninggal. Begitu juga dengan istri dari Yehuda meninggal. Dan Yehuda berjanji kepada Tamar bahwa akan memberikan Shela, anak bungsu laki-laki terakhirnya, kepada Tamar untuk menjadi suaminya. Dan Yehuda mengingkari janjinya. Yehuda seorang laki-laki, sekali lagi, yang sama berdosa dengan kita. Yang menjadi seorang laki-laki yang menipu, tidak berkomitmen akan janji, merendahkan makna hubungan keluarga, dan merendahkan perintah Allah di tengah-tengah keluarga. Betapa rusak hidupnya. Tanpa ia sadari. Saat ia dalam perjalanan ke Timna, ia melihat seorang perempuan yang dia duga adalah pelacur. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Tamar. Dan dia meniduri perempuan yang ia kira adalah pelacur. Dan dia menghargai perempuan itu yang akan tidur dengan dia dengan 1 anak kambing. Bayangkan, perempuan dihargai dengan 1 anak kambing. Betapa rusaknya Yehuda. Dan dari hasil ia meniduri Tamar, yang adalah menantunya, Tamar hamil. Dan dia berkata bahwa Tamar harus dihukum mati. Dan baru ia sadar saat Tamar berkata bahwa yang menjadikan dia hamil itu adalah Yehuda. Betapa malunya dia. Seorang yang tidak mengerti hubungan keluarga, yang hanya tahu kepuasan diri sendiri, tidak peduli apa yang dirasakan oleh menantunya. Dan pribadi inilah yang dilahir barukan oleh Allah. Bagaimana ia dapat sampai ke dalam kelahiran kembali? Bagaimana ia dapat sampai ke dalam kelahiran baru yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidupnya? Bagaimana Yehuda dan saudara-saudaranya dapat hidup kembali di dalam kejujuran, kemurnian di hadapan Allah dan di hadapan ayahnya Yakub. Bagaimana caranya? Allah memakai kelaparan yang hebat. Kelaparan yang hebat datang ke tanah Kanaan.
Dan satu-satunya jalan untuk keluar dari kelaparan yang hebat yang dapat membawa mereka ke dalam kematian yaitu datang ke Mesir. Datang membeli gandum di Mesir. Yang dimana pada saat itu yang menjadi penguasa atau orang nomor 2 di Mesir adalah Yusuf, saudara mereka yang mereka buang. Allah memakai kelaparan hebat, wabah kelaparan itu sebagai pemantik, sebagai batu pinjakan untuk membawa Yehuda ke dalam kelahiran baru. Memulihkan hubungannya dengan Allah, memulihkan hubungannya dengan ayahnya, dengan Yusuf dan semua saudaranya, termasuk juga dengan keluarganya, termasuk dengan Tamar. Jadi di dalam Kejadian 42 ayat 1 sampai 4, saat wabah kelaparan itu semakin hebat, mereka datang 10 anak laki-laki dari Yakub kecuali Benyamin datang ke Mesir dengan satu tujuan, membeli makanan, gandum. Saat mereka sampai di Mesir, mereka sujud kepada penguasa Mesir yang mewakili Firaun, Yusuf. Mereka tidak tahu siapa yang mereka sembah saat itu. Mereka benar-benar sujud sampai ke tanah. Wajah mereka, kepala mereka. Dan Yusuf langsung mengenal mereka. Mereka memang tidak dapat melihat Yusuf. Karena sebagai penguasa Mesir, orang Mesir menjadikan penguasa mereka sebagai dewa matahari. Mereka tidak dapat memandang wajah Yusuf. Tetapi Yusuf dapat memandang mereka. Dan teringatlah Yusuf saat saudara-saudaranya datang dan bersujud di hadapannya, mengenai apa yang Allah bukakan kepadanya, bahwa saudara-saudaranya akan sujud menyembah Dia. Perhatikan bahwa firman Allah itu pasti terjadi. Ingatkah kita dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus? Waktu Ia bersama dengan murid-muridnya, Ia berkata bahwa Ia akan mati dan Ia akan bangkit pada hari yang ketiga dan Dia akan naik ke surga. Ingatkah kita akan itu? Firman Allah pasti terjadi. Kristus Yesus sungguh-sungguh saat Ia berkata kepada muridnya bahwa Ia akan mati dan Ia akan bangkit, sungguh-sungguh terjadi dan Dia sungguh-sungguh naik ke surga. Dan saat Ia naik ke surga, Ia berkata bahwa Ia akan datang kedua kalinya dan itu sungguh terjadi. Kembali kepada Yusuf. Dengan melihat saudara-saudaranya sujud kepadanya, ia melihat bahwa tergenapi firman Allah itu. Saat Yusuf berbicara kepada kakak-kakaknya yang membeli gandum di Mesir, Yusuf bertanya siapa mereka, dan mereka menjawab mereka datang dari Kanaan. Mereka memiliki ayah dan mereka memiliki adik bungsu, tetapi salah satu adik mereka telah tidak ada. Dengan pengakuan 10 saudaranya bahwa mereka memiliki ayah dan si bungsu, disinilah pijakan selanjutnya untuk mengarahkan Yehuda dan saudara-saudaranya, khususnya Yehuda, untuk masuk ke dalam pemurnian, masuk ke dalam kelahiran baru yang Allah kerjakan. Kelahiran baru yang membawa Yehuda dalam pemurnian dan pemulihan hubungan dengan bapa dan saudara-saudaranya, dan utama dengan Tuhan Allah Israel. Perhatikan dalam Kejadian 42 ayat 11 dan 31, mereka berkata bahwa mereka adalah orang jujur. Benarkah mereka itu orang jujur? Tidak.
Mereka bukan orang jujur. Memang mereka datang bukan sebagai mata-mata, mereka membeli gandum, tetapi sesungguhnya mereka hidup tidak jujur di hadapan Allah dan di hadapan ayah mereka, Yakub. Oleh sebab itu, untuk membawa mereka ke dalam arti kejujuran, Allah bekerja di hati Yusuf. Untuk mereka harus membawa Benyamin sebagai syarat utama jika mereka kembali untuk membeli gandum di Mesir. Akhirnya, Simeon menjadi jaminan bahwa mereka bukanlah mata-mata dan mereka dapat membawa pulang gandum, tetapi ada satu syarat. Jika mereka ingin membeli kembali gandum di tanah Mesir, mereka harus membawa Benyamin, anak paling bungsu dari Yakub, adik dari Yusuf. Mudah bukan syaratnya? Membawa kembali adik bungsu mereka, tetapi sulit. Karena Yakub tidak akan setuju begitu saja membawa Benyamin ke Mesir bersama dengan kakak-kakaknya. Bagaimana dapat meyakinkan Yakub bahwa Benyamin akan pulang dengan selamat ke tanah Kanaan bersama dengan mereka dan kembali ke rumah ayah mereka, Yakub. Tidak mudah untuk membujuk seorang ayah yang telah kehilangan anaknya yang ia kasihi. Tidak mudah. Saat gandum habis, satu-satunya jalan untuk tetap hidup yaitu pergi ke Mesir membeli gandum. Tetapi satu syarat, Benyamin harus ikut. Dan saudara-saudara Yusuf berusaha membujuk Yakub, ayah mereka, untuk mereka dapat datang kedua kalinya ke Mesir untuk membeli gandum. Masing-masing ingin membujuk Yakub. Perhatikan Ruben. Ruben maju untuk membujuk Yakub. Apa yang dikatakan di dalam Kejadian 42 ayat 37. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Dia membujuk Yakub untuk memberikan Benyamin pergi ke Mesir dengan mereka kedua kalinya untuk membeli gandum, dengan berkata bahwa Yakub dapat membunuh anak laki-lakinya jika Ruben gagal membawa Benyamin. Betapa Ruben merendahkan arti kehidupan. Perkataan Ruben di dalam Kejadian 42 ayat 37 yang menawarkan untuk membunuh anak laki-lakinya, bahkan dua anak laki-lakinya, jika Benyamin tidak kembali. Mustahil untuk dilakukan oleh Yakub. Di mana mungkin Yakub membunuh cucunya. Sungguh Ruben menolak kasih karunia Allah. Ia tidak mengertikan hidup. Ia tidak mengerti artinya keluarga, artinya hubungan. Ia tidak mengerti bahwa pemilik hidup itu adalah Allah. Dan bagaimana mungkin ia menyakiti anak-anaknya. Tidak mungkin Yakub dengan mudah percaya kepada Ruben. Dan Yakub pun tidak mau melakukan apa yang ditawarkan oleh Ruben. Bagaimana dengan Simeon, anak kedua dari Yakub? Simeon tidak ada bersama-sama dengan mereka karena Simeon ada di Mesir. Berarti yang ketiga yang dapat membujuk itu adalah Lewi. Tapi Lewi pun tidak dapat berkata apa-apa. Karena perhatikan di dalam Kejadian pasalnya yang ke 34
bagaimana Simeon dan Lewi mempermainkan arti perjanjian Allah, yaitu sunat. Mereka merendahkan arti perjanjian Allah, yaitu sunat. Bagaimana mereka dapat dipercayai? Di dalam Kejadian 34, di mana mereka datang ke Sikem dan membunuh orang-orang yang sudah bersunat itu dengan tangan mereka. Mereka mempermainkan sunat. Bagaimana? Nggak mungkin percaya dengan mudah kepada Ruben dan kepada Lewi. Mereka tidak tahu apa artinya perjanjian dengan Allah. Mereka memandang rendah Allah Israel. Dan dengan ketetapan Allah, Yehuda, seorang laki-laki yang egois, seorang laki-laki yang tidak berkomitmen, seorang laki-laki yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, ia maju dan berbicara kepada Yakub. Disinilah bukti bahwa Allah telah melahirbarukannya. Ia mengucapkan apa yang berbeda dengan Ruben. Perhatikan di dalam Kejadian 43 ayat yang ke-9. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Luar biasa janji. Dia menawarkan bahwa aku yang akan menanggung dia. Ayahku, Yakub, engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu, ayahku, dan menempatkan dia di depanmu, ayahku. Maka akulah yang akan berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Bayangkan seorang yang berdosa, seorang yang tadinya tidak tahu apa itu dosa, tidak tahu artinya dosa, tidak tahu kesengsaraan akibat dosa. Terbuka matanya dan dia tahu apa itu dosa, apa artinya dosa, dan apa konsekuensi kekekalan dengan dosa. Dan ia membuktikan perkataannya di dalam Kejadian 44 ayat 39. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Yusuf berkata, akulah yang berdosa jika tidak membawa Benyamin, anak bungsu dari ayahku, kembali kepada ayahku. Dari semua anak laki-laki Yakub, hanya Yehuda yang berani menanggung Benyamin dan berjanji bahwa ia akan membawa pulang Benyamin kepada Yakub ayahnya. Orang yang dulunya tidak tahu apa itu dosa, tidak mengerti apa itu dosa, dan kesengsaraan akibat dosa, diubah hatinya oleh Allah untuk tahu apa itu dosa, mengerti apa itu dosa, mengerti konsekuensi kekekalan dari dosa. Dan pasti ada pertobatan di dalam hidup Yehuda. Ia rela menjadi pendosa dan sengsara dalam dosa selamanya jika ia tidak membawa pulang Benyamin. Ia tahu betapa mengerikan upah dari dosa. Ia disadarkan apa artinya hubungan. Kasih, pasti di dalamnya ada hubungan. Kasih Allah memulihkan hubungan. Kasih Allah menarik orang-orang yang adalah miliknya datang kepadanya. Dan orang yang lahir baru tahu apa itu dosa dan upah dosa. Dan tahukah Anda dan saya apa yang dikatakan Yehuda kepada Yakub adalah gambaran dari Mesias. Mesias yang akan turun dari garis keturunan Yehuda. Dan inilah gambaran Mesias yang dikatakan Yehuda kepada Yakub. Dan saya percaya
Allah yang bekerja di hati Yehuda untuk mengatakan ini, bahwa akulah yang menanggung Benyamin untuk pulang, dan aku pasti akan membawa pulang Benyamin, dan aku berdosa jika aku tidak membawa dia pulang. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, perhatikan dalam 1 Petrus 2:4 ayat 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Perhatikan, semua ini adalah gambaran tentang Kristus. Yusuf dan saudara-saudaranya, Yehuda khususnya, hidup ribuan tahun sebelum Kristus datang. Tapi Allah bekerja di dalam hidup Yehuda untuk memperkatakan mengenai apa yang akan dilakukan oleh Kristus untuk membawa kembali anak-anak Bapa kepada Bapa. Kristus pasti akan membawa pulang anak-anak milik Allah Bapa kembali kepadanya. Dan ia menanggung janjinya untuk membawa pulang anak-anak milik Bapa dengan darahnya sendiri. Kristus pasti akan berhasil membawa pulang siapapun milik Allah Bapa kembali ke rumah Bapa, seberdosa apapun Anda dan saya. Sehitam apa dosa kita, jika kita adalah milik Allah Bapa yang dipilihnya di dalam kekekalan sebelum segalanya jadi, pasti kita akan dibawa pulang oleh Kristus. Mustahil Kristus tidak berhasil membawa pulang kita milik Bapa kembali ke rumah Bapa. Lihatlah apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup Yehuda. Lihatlah lahir baru membawa kepada kemurnian dan pemulihan. Dengan ketetapan Allah, dengan mendengarkan perkataan pembelaan Yehuda kepada Benyamin, Yusuf, penguasa Mesir, orang kedua setelah Firaun, sudah tidak lagi dapat tahan menutupi siapa dirinya. Sudah cukup. Pekerjaan Allah Roh Kudus sudah menjamah hati Yehuda. Sudah cukup. Inilah Yehuda, anak keempat Yakub, yang adalah penerima berkat anak pertama yang di dalam garis keturunannya akan datang sang juru selamat. Yusuf tidak memainkan peran menjadi Roh Kudus. Yusuf hanyalah alat yang dipakai oleh Allah Roh Kudus untuk membawa Yehuda oleh pekerjaan Allah ke dalam kelahiran baru. Roh Kudus telah bekerja dan saatnya Yusuf memperkenalkan dirinya. Yehuda adalah anak pertama yang dipilih oleh Allah dari keturunan Yakub. Ia akan menurunkan Mesias sang juru selamat yang akan membawa keluar umat Allah dari perbudakan dosa dan kematian kekal. Saat Yusuf memperkenalkan dirinya, ia tidak menunjuk saudaranya satu-satu. Kamu yang menyebabkan saya menderita selama 13 tahun. Tidak. Ia tahu bukan porsinya untuk dia menunjuk kesalahan mereka. Tapi Allah Roh Kudus yang membawa mereka kepada pertobatan. Yusuf memeluk dengan tangisan kasih sayang dan mencium kakak-kakaknya. Allah Roh Kudus melahirbarukan Yehuda, membawa ia kepada kemurnian dan pemulihan. Dan lihatlah terjadi pengungkapan kebenaran di tengah-tengah keluarga Yakub. Demikian juga kita. Jika kita orang pilihan yang dipilih Allah Bapa di dalam kekekalan, kita pasti akan dibawa ke dalam kelahiran kembali yang memurnikan dan memulihkan kita. Kristus Yesus yang adalah Allah sendiri menjamin dengan darahnya sendiri bahwa ia akan bawa pulang kita ke rumah Bapa. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dalam namanya, pasti ia akan membawa kita pulang kepada Bapa
Ia telah menebus kita dari seluruh pelanggaran kita akibat dosa dengan darahnya sendiri. Seperti dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Mana firman Tuhan berkata, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Dan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang 10, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Penebusan Kristus Yesus atas kita yang terjual akibat dosa adalah kasih karunia Allah semata-mata kepada kita. Hanya di dalam Kristus Yesus kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah yang Maha Kudus. Hubungan dengan Kristus Yesus akan kita jalani dalam ketaatan, dalam perjuangan, dalam kekudusan, hidup di dalam kemurnian dengan sesama kita. Dan yang pasti di hadapan Allah. Anda dan saya yang dipilih oleh Allah Bapa di dalam kekekalan tidak dapat lari dari kelahiran baru yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di dalam hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Pastilah hidup ini akan dibawa ke dalam iman dan pertobatan di dalam Tuhan Yesus. Dan saat dilahir barukan, Roh Kudus beranikan diri kita untuk masuk dalam pemurnian dan pemulihan. Dan tidak lagi mau hidup di dalam dusta, di dalam kebohongan. Kita mau hidup murni di hadapan Allah dan sesama. Jangan simpan dusta. Katakanlah yang sebenarnya dan mintalah pengampunan kepada sesama yang oleh kita mereka memiliki kepahitan. Bila kita hidup dalam kemurnian, bila kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama sebagaimana kita memiliki hubungan baik dengan Allah Tritunggal. Setiap orang yang dilahirkan kembali oleh Allah pasti memiliki hubungan yang indah dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan selalu berjuang dalam menghidupi hubungan yang murni dengan sesama. Jangan katakan saya sudah begitu hancur. Sudah begitu kusut kehidupan saya. Saya sudah begitu dalam kebohongan, dalam dusta. Kehidupan sudah begitu jauh dari Allah. Dusta ku hidupi sudah terlalu besar dan terlalu lama. Tapi lihatlah Yehuda. Ia pun tidak kurang lebih sama dengan kita. Kita sama berdosanya. Karena kita keturunan Adam. Kita berdosa. Tidak ada yang lahir tanpa dosa. Namun Allah melahirbarukan. Dan lihatlah pemurnian dan pemulihan yang Allah kerjakan menjadikan hidup Yehuda tanpa beban dosa. Betapa lega kehidupan. Betapa lega kehidupan ini hidup dalam kemurnian. Betapa lega hidup ini hidup dalam pemulihan dengan Allah dan sesama. Ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi jemaat Tuhan, hiduplah di dalam kasih Allah. Dan kasih Allah pasti memulihkan dan memurnikan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.